negara dalam negara gimana sih? Jadi kalau mau diberesin dari kalapasnya aja. Ada nggak kalapas yang benar? Nggak ada yang benar. Udah bullshit lah, jangan pada ngomong deh lo. Terus biar penjara, tai semuanya. Seminggu atau 2 minggu sekali. Mati lampu nih lapas, jedek! Nah itu ada barang masuk tuh. Lewat bandar keliling. Oe! Berarti ini udah ada yang jualan. Di penjara mana tuh ya, ada rumah sakit nih di depannya. Ada namanya paket 18 juta. Istri nih, Ya. datang. Istri-istrian, ciuman bisa pindah tuh dari mulut ke mulut tuh. Rutan Polda nggak kayak gitu dong? Ada kamar yang disewain 2 juta, cuma buat Elwita Labamba itu. Even pabriknya pun ada di dalam. Pabrik narkoba? Mereka bikin di dalam. Iya. Ini kartel ini. Yang menggagas itu bekas napi, terus dia ngegait anaknya menteri ya. Siapa menterinya? Ntar kalau gue sebut lo repot, gue repot. Keren lo ya. Hah? Keren. Keren apa beresiko? 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, kembali lagi bersama saya Surya Utama di LBU, Lembaga Bantuan Uya, bersama Om Tio Pasukodewo. Pakusadewo. Aduh, tukar-tukar. Dan berapa hari yang lalu di YouTube saya heboh soal pengakuan seorang mantan napi tentang kejadian-kejadian di lapas di satu daerah. Saya sih tahu di mana gitu ya. Dan tiba-tiba banyak reaksi-reaksi gitu ya. Tapi saya mau tanya, apa yang diceritakan mantan napi itu di tempat saya tentang adanya apotik, love scam gitu kan, jual beli kamar, itu benar apa nggak sih, Om? Nggak bener sih. Nggak benar itu? Nggak bener kalau cuma segitu. Hah? Oh, nggak benar cuma segitu? Lebih parah. Lebih parah? Oke. Om Tio ini kan 2 kali sekolah, Om ya? Ya. Di mana aja nih? Penjara mana aja? Lapas mana aja? Rutan apa lapas namanya jadi? Kalau di Polda Rutan. Rutan, Polda. Di Cipinang Rutan juga sama. Rutan Cipinang. Ruci sebutnya. Apa sih bedanya rutan sama lapas? Lapas tuh lebih luas ya, ininya lebih luas lah. Kayaknya kalau Ruci tuh yang hukumannya nggak terlalu tinggi deh. Oke, Rutan Cipinang. Ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya kita ngomongin ini bukan kita membenci institusi atau apapun. Ini kita ingin memperbaiki satu sistem atau institusi di negara kita apapun yang agak bobrok. Kita pakai kata agak biar lebih halus. Ya. Yang mungkin dirusak oleh, kita pakai kata oknum. Walaupun mungkin oknumnya kebanyakan. Kan di tempat kita, di negara kita harus gitu. Oknum. Walaupun oknumnya banyak. Nah, tujuannya itu sebetulnya. Kita ingin memperbaiki hal-hal yang di negara kita tuh melenceng terlalu jauh. Karena buat apa? Buat anak cucu kita. Jadi nggak ada indikasi apa-apa. Jangan punya indikasi kita ditunggangi oleh inilah, ditunggangi oleh itu. Nggak ada. Nih nggak ada unsur apa-apa. Nah, Om, apa yang Om alami, Om saksikan sebetulnya di rutan, di hal-hal yang aneh-aneh itu? Makan. Makan. Yang paling sederhana di makan ya. Makan itu kan disubsidi sama pemerintah harusnya. Iya. Dan kita semua tahu. Bisa dicek kok, ada websitenya juga tuh dananya berapa itu. Cuma yang dialami nasinya pertama, nasi yang kita makan tuh sebutlah namanya, napi semua tahu lah sebutan itu nasi cadong. Nasi cadong, keras tuh kan. Nasi cadong itu 5 menit pertama anget, masih mungkin untuk dimakan. Mungkin 5 menit pertama karena masih hangat gitu. Iya. Tapi kalau udah dibuka termosnya udah kena angin, 5 menit berikutnya dia udah kayak bola bekel. Iya. Kayak bola bekel. Kenyal. Udah susah lah. Itu nggak tahu jenis nasinya apa, entah raskin atau di bawahnya raskin nggak tahu deh. Tapi sebutannya itu nasi cadong. Dan sulit untuk dikonsumsi. Oke. Tapi disediain kantin. Ada kantin. Wah, kayak nasi Padang gitu, ada nasi yang bagus, ada semua makanan yang enak-enak juga ada di situ semua, rempeyek apa kerupuk ada kantinnya. Boleh beli nih napi. Napi boleh makan di situ tapi bayar. Berapa, Om? Masuk akal nggak ya? Harganya harga kebayaran baru lah.
antara masuk akal dan nggak masuk akal gitu. Ada yang nggak masuk akal itu Aquanya. Oke, Aqua. Minumannya itu mereknya satu jenis, bukan Aqua. Oh, bukan. Kayak labelnya udah diganti sama warna kuning itu apa gitu. Derutan Water? Ada Derutan Water lah. Iya. Warna Derutan kuning. Business Company. Derutan Business Company. Hmm. Nah, itu yang ngelola ya nggak tahu siapa ya. Adalah apa foundation gitu namanya. Apa foundationnya apa resmi apa nggak nih? Kayaknya resmi ya. Kayaknya resmi, tapi mereka ngelola banyak sekali sih. Ada kafe, ada pokoknya orang bisa kerja di situ, dididik jadi barista ceritanya. Oke. Karena di luar penjara mereka juga punya kafe juga tuh. Jadi kalau napinya udah selesai bisa kerja di situ whatever. Oh, jadi dia mempekerjakan mantan napi untuk bisa dikaryakan. Katanya gitu. Apa foundationnya resmi apa nggak? Resmi kayaknya ya. Ada perusahaannya? Nggak tahu perusahaan bentuk perusahaannya apa enggak gitu. Oke. Yang mengelola dia. Oke, terus? Mulai mereka lah. Nah, itu ada di kafenya itu ada bandnya juga. Jadi ada napi itu tergantung keahliannya. Lu bisa main musik, lu jadi anak band. Gitu, keren ya? Keren nih. Kalau ini positif nih, masih positif ya. Dan ada belajar ngelukis. Oh, bagus dong. Ada bikin kulit itu pelatihan, bagus. Itu pelatihan itu bagus. Gue juga sempat ngajar juga waktu itu di situ. Iya. Ngajar ngelukis lah. Tapi ya kalau nggak sejalan dengan polisinya mereka ya lu kena. Kayak Apa misalnya nggak jalan polisi mereka? ya misalnya anak-anak narkoba nih kayak gua ya, dilarang pakai narkoba gitu. Padahal mereka jual juga di situ kan. Oh, jadi iya. Yang jual foundation juga apa beda? Gua nggak tahu kalau yang jual itu iya. bukan foundation, nggak, I don't know. Tapi Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu nih? nggak tahu gua. Oke. Tapi gua rasa foundation itu tahu lah, semua orang tahu lah bahwa di penjara itu ya ada narkoba yang diperjualbelikan. Gitu. Iya. Kita dilarang pakai itu, tapi dijual kan lucu Iya. ya. Nah itu kalau tangkap gitu kayak gua waktu itu terbukti kayak gua digosipin pakai, tapi nggak ketangkap basah, cuman digosipin. Jadi mereka sama lah kayak di luar ini, kayak pemerintahan. Lo punya koneksi bagus, ya hidup lo nyaman di sana Iya. gitu. Lo nggak punya koneksi ya ikutin ancaman dan aturannya mereka. Iya. Sampai gue dikirim ke sel tikus waktu itu. Sel tikus. Oh, jadi Om sempat digosipin di dalam itu pakai lagi? Ya, Oke, tapi nggak punya koneksi? nggak ada. Gue kan single fighter aja. Oke, terus? Masuklah sel tikus. Iya. 10 hari. Sel tikus kayak apa sih? Segini gedenya nih. Hah? Tingginya 2 meter, setengah 3 meter lah. Iya. Ya gelap sepanjang waktu. Iya. Cuma muat buat sendiri sebetulnya sel itu, tapi diisi sama 7 orang waktu Nggak itu. bisa mandi? Nggak bisa, gimana? mandi? Beol? Beol asal berani aja. Oke. Jadi lurus gitu, terus di pojoknya tuh ada tempat buat beol sama bak mandi yang kecil gitu. Ah. Ya cuma sebatas setengah meter gitu. Terus kita tahunya waktu tuh ngitungnya dari azan. Kalau ini azan, gua malu masuknya subuh. Udah mulai ngitung tuh. Kalau ada azan lagi berarti udah zuhur. Iya. Kalau 5 berarti udah lewat sehari kayak gitu-gitu. Oke. Sebelahan sama penampungan. Iya. Cuma hebatnya di sel tikus itu ada napi-napi yang lebih rela tinggal di situ. Kenapa? Lebih gampang dapat duitnya, gila. Hah? Lebih gampang dapat duit ya? Lebih gampang dapat duitnya. Caranya? Dia punya koneksi ke orang-orang di luar tuh. Salah satunya adalah ngechargein handphone. Bayangin lo di sel tikus gitu, napi itu bisa bikin kabel positif negatif itu ngambil dari colokan lampu gitu, pakai kawat halus gitu. Kreatif. Orang mau ngecas kan, kalau ngecas handphone juga masalah setelah makan tuh handphone masalah di penjara yang aduh gemes deh lo, gemes. Kenapa? Lu dilarang pakai handphone. Dilarang harusnya kan. Ketahuan, ya lu ditangkap handphone tapi lu bisa tebus. Oke. Oh, jadi di penjara dilarang pakai handphone. Dilarang pakai handphone. Ketahuan ditangkap. Tapi kalau lu ketahuan, jadi lu pakai handphonenya boleh tapi harus ngumpet-ngumpet gitu. Iya. Padahal masukinnya lewat sipir juga bisa. Oke, masukin lagi itu bisa. Jadi peraturan yang dibuat tapi Ada terserah mereka deh. oke, abis itu disita. Terus bisa Disita. ditebus. Bisa tebus. Bayar berapa bayar tebusnya? Tergantung jenis handphonenya. Semakin mahal semakin tinggi. Oh, jadi kalau iPhone mahal dong. Kayak nggak ada iPhone di dalam mah. Iya, Mito. Ya, Apa sih namanya? gitu-gitu lah. Huawei apa sih?
Zaman sekarang handphone kayak gitu. Xiaomi itu murah tuh. Dan ada lapak yang jualan handphone, Bos. Hari tertentu gitu, lapaknya buka, jualan handphone. Yang jualan api. Napi. Lapak jualan handphone, bazar itu. Kayak bazar gitu. Ada makanan, ada yang jual handphone. Padahal di handphone dilarang. Larang. Iya. Oke, ini menarik, lucu nih. Ini kayak Gemes, kayak podcast komedi hari ini ya. Iya. Terus terus. Tapi kenapa dari ngecas handphone bisa dapat duit tuh? Ya, Bayar mereka punya berapa? handphone tapi ngecasnya kan susah kan? Ya, susah di Untuk sana ngecas kan. tuh bayar lagi. Tertentu orang yang punya casan handphone itu. Aha. Orang punya kamar, di kamarnya ada fasilitas stop kontak, nggak bisa ngecas di situ. Gila, bisnisnya banyak kan? Waduh. Makanya itu kayak pulau di tengah kota. Jadi negara di dalam negara lah itu. Oke, yang bisa punya charge handphone itu adalah Orang tertentu lah. orang tertentu. Berapa bayar ngecas? Gua lupa sih, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Berapa, Dat? Ada yang berapa? Dia juga mantan juga itu. Mantan juga ya, mantan terindak. Jadi ngecas handphone juga bisa jadi bisnis. Bisnis. Jangankan itu. Ada di penjara mana tuh ya, ada rumah sakit nih di depannya. Jual paket. 18 juta ya? Paket apa nih? Ada namanya paket 18 juta. Apa itu coba? Lu belaga sakit, Hah? bayar 18 juta, lu dikirim ke rumah sakit. Terus di rumah sakit itu ya udah seminggu lu dirawat. Seminggu lu boleh ketemu siapapun yang datang yang besuk lu. Tapi dijagain. Ya antar dijagain sama enggak lah, ya dijagain tapi ya loss gitu. Bisa kabur dong. Enggak, kalau kabur enggak. Ya. Cuman istri nih Ya. datang. Terus istri-istrian. Ya, oke. Istri KW, ya. Istri-istrian tuh kan bisa siapa aja. Ya. Bisa ciuman bisa pindah tuh dari mulut ke mulut tuh barangnya. Seret gitu kan. Oh, Ya gitulah. Oke. Caranya banyak lah Iya. gitu. Caranya banyak. Di sini makanya sulit dihentikan. Di rumah sakitnya di depan lapas. Rumah sakitnya disewain. Lapas depannya Nah, ada rumah sakit. Terus yang parah juga kalau kita sakit beneran. ini misalnya. di mana rumah sakit? Ada Jakarta Timur ya. Jakarta Timur ya. Iya. Tapi nggak seberang persis kan? Persis di depannya. Persis depannya. Oke. Nempel sama gedungnya. Ini yang Ruci bukan? Ruci sebelahnya. Iya. Oke, lanjut dong. Yang parah kalau kita sakit beneran. Misalnya, di penjara itu, Iya. airnya kan nggak bersih. Iya. Apalagi yang blok-blok narkoba ya, blok kriminal, waduh itu parah di airnya. Kalau blok koruptor, tipikor namanya, blok tipikor itu, blok tipikor itu masing-masing kamarnya itu ada saringannya, jadi airnya bersih. Iya. Saringannya bisa 3 biji, 4 biji. Gua kadang-kadang kalau mandi juga suka numpang situ, karena airnya bersih. Iya. Kalau Artis boleh dong numpang. Kalau di kamar di kamar kelas bawah yang segala macam itu, waduh parah. Dan itu karena kekacauan air itu, ya, terus kita sering kena penyakit Kulit? penyakit penjara, namanya rabi. Lu kalau udah kena rabi, wah udah. Apa tuh? Rabi itu penyakit kulit. Jadi kok gatel tuh, wah, gatel nggak bisa berhenti. Gara-gara air. Gara-gara air. Tuh napi tuh semua mandi kalau udah kena gituan tuh, pakai sabun cuci. Sabun cuci piring? Sabun colek. Iya. Mandinya pakai itu. B29. Sampai panas-panasnya ngeliat. Duh, itu parah. Iya. Rabi itu. Terus kita kalau udah kayak begitu, berobat nih ke poliklinik depan kan. Bu dokter, ada dokter, ada mantri segala macam. Bu, kena penyakit penjara itu. Mereka udah tahu. Dikasih salep. Salepnya ya salep buat rabi sama salep buat yang lain-lain sama itu aja udah, ini salep ini doang. Oh, apapun penyakitnya, salep itu obatnya. Ya. Aduh, menyedihkan lah, menyedihkan. Jadi penjara itu tidak manusiawi berarti? Waduh, sangat enggak sih. Karena tetap mereka punya hak sebagai hak asasi sebagai manusia walaupun warga binaan kan? Iya. Iya. Terus baju kan kita tiap hari ganti ya, nyuci apa kan. Kalau lu nggak punya duit ya lu repot lah hidup lu, mesti nyuci sendiri. Sabun apa segala cuci rinso segala macam kan ada disediain tapi bayar, beli. Kalau dilihat film luar negeri kan baju mereka sediain ya. Terus ada tempat laundrynya sendiri, mereka dipekerjakan.
wajar gitu. Kalau di Penjara sini, luar negeri nih. di sini enggak. Di sini lu ya harus punya korpe. Korpe lo yang nyuciin baju lo. Iya. Kalau lu punya duit mah lu raja di sana. Iya. Udah kayak apa? Udah kayak hidup di rumah aja. Makan disiapin apa sih? Enak gitu. Kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, nah itulah welcome to the jungle. Parah. Parah. Nah, Bob, kita ngomong soal narkoba. Hmm. Peredaran narkoba di dalam penjara. Kan kemarin sempat dibahas juga di konten gue yang terakhir, ada apotik. Seperti orang diskotik narkoba di dalam penjara. Itu ada nggak sih, Om? Beneran? Ada. Ada? Ada. Tapi kayaknya nggak, kayaknya sekarang udah istilahnya sekarang udah pahit kayaknya. Pahit itu ya mungkin salah satu karena podcast banyak yang mengungkapkan itu, jadi mereka memperketat kali ya. Iya. I don't know sekarang bagaimana. Dulu tapi gimana? Dulu ada disko tiap malam Jumat di sebuah kamar tuh yang udah dikhususkan untuk pesta itu ya. Kita nggak semua orang bisa masuk situ, tertentu aja undangan khusus lah. Itu biasanya KS yang ada di situ. KS itu adalah kepala suku. Oke. Jadi di sana suku sentris. Yang Jawa sama Jawa, yang Palembang sama Palembang, yang Batak sama Batak. Jadi diskotiknya banyak nih? Enggak. Kalau KS-nya di situ yang paling top si A misalnya, ya di tempatnya si KS itulah diskonya. Diskonya? Cuman ya anak-anak yang di bawah-bawahnya juga pesta-pesta kecil malah ada, cuma nggak terlalu meriah. Kalau situ kencang mau pasang musik, jedak-jeduk juga. DJ-nya ada dong? Ada. Hah? Ada. Om pernah ikut di diskotik yang mana? Gue pernah datang sekali, cuman gue nggak suka ya datang itu terus. Kenapa? Lagunya kurang cocok? Iya beda. Ya beda. Bukan anak selatan dia. Oh dia anak barat ya? Anak barat, gue nggak ngerti musik jedak-jeduknya. Iya, iya. Kalau selatan mungkin gue agak lama kali di situ ya. Iya. Cuma semua ada, Cing. Iya. Semua ada. Adalah semua. Even pabriknya pun ada di dalam. Pabrik narkoba? Jadi bukan pabrik secara pabrik dia bikin. Iya. Tapi ada juga yang begitu. Iya. Kalau Sinte itu pabriknya ada di dalam. Pabrik Sinte ya. Sinte itu sih? Sinte itu rokok sintetis loh yang Oke. ganja yang disemprot-semprot. Mereka bikin di dalam. Iya. Di dalam. Terus apa namanya? Kalau yang vape yang ada kandungan ganjanya, yang ada kandungan itu pabriknya. Jadi pabrik itu otaknya di dalam. Jadi ada satu anak nih yang tiap malam tuh berhadapan dengan handphone berapa biji gitu. Pabriknya di luar, dia ada di kontainer di mana, dia ngatur dalam. Masukin segini, gasnya masukin apa segala. Di situ otaknya dia. Oh dia yang ngasih tahu apa namanya komposisinya? Komposisinya, formasinya tuh begini, mesti begitu, apa duluan yang dibuat. Dan itu nggak satu, bener satu bisa 4 biji. Dan ada di Bali, ada yang di Jogja, ada yang di Bandung. Cara masuknya tuh narkoba ke penjara apa? Itu beredar di kampus-kampus, beredar di kampus-kampus seluruh Indonesia. Ini kartel ini. Oh jadi dia pabriknya di luar, Di luar. dia yang Otaknya. operate dari dalam penjara, dijual ke kampus-kampus. Iya. He's the boss lah, he's the... Anak umur berapa nih? 25 tahun. Masih di dalam sudah di sana? Masih kayaknya. Sekarang udah di pusat pengembangan kali. Kenapa? Karena terlalu banyak kasusnya. iya. Tapi nggak tahu sekarang udah mati apa belum, nggak tahu deh gue. Iya, Gue denger terakhir kabarnya mati ya. Mati gara-gara? Di sana kan yang bunuh diri aja banyak, yang dibilang difitnah bunuh diri juga banyak. Difitnah bunuh diri itu maksudnya mana? Mati nih bunuh diri nih. Padahal kita nggak tahu matinya ya dibunuh siapa gitu kan nggak tahu. Dibilangnya bunuh diri. Banyak yang begitu. Iya. Waktu di Polda aja gue nyaksin sendiri tuh bunuh diri orang langsung depan mata gue tuh. Pakai sarung apa namanya? Cap. Sarung sholat. Oh jangan cat ya. Dia lompat dari tangga itu. Untung masih bisa diselamatin lah. Nggak jadi mati. Nggak jadi mati. Itu kasus bunuh diri itu dulu beberapa kali lah terjadi itu. Kenapa sampai orang mau bunuh diri di penjara? Karena tekanannya terlalu berat? Ya mungkin banyak utang kali ya, dan ya frustasi lah. Tapi ada juga yang mati katanya bunuh diri, nggak ada. Kata bunuh diri itu jadi sebenarnya indikasinya kenapa? Itu nggak tahu, tapi kita dengar bocor lah di NAP ini. Katanya bunuh diri, itu katanya. Itu kita nggak tahu. Apapun bisa terjadi lah di dalam tuh. Nah, karena hanya mereka yang bisa. Ada kasus juga yang nggak bisa keluar juga
ya itu negara dalam negara gimana sih? Jadi kalau mau diberesin, ya lu dari kalapasnya aja benahin. Dari kalapasnya. Iya, semua ke bawah tuh ngikut. Apa kata? Oh sebetulnya kalau kalapasnya benar, semua benar. intinya kalau kalapasnya benar pasti semua sipirnya benar. Benar. Sampai bawah-bawah. Iya. Apa KPLP apa sih itu? Apa? Ya, itu KPL. Apa juga itu ada gitu semua ke bawah ya? Selama kalapasnya nggak benar, pasti bawahnya nggak benar. Jadi kalau ada penjara yang nggak benar, udah pasti kalapasnya nggak benar. Karena kan tugas dia kan benar paling atas, untuk tertinggi di situ kan. Yes. Nah, sekarang ini, ada nggak kalapas yang benar? Nggak. Nah, nggak kenapa tahu. bisa bilang gitu? Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Iya. Tapi selama yang gua alamin nggak ada yang benar. Iya. Ya, benar. Bullshit lah. Nah, sekarang kayak jual beli narkoba di dalam. Perputaran uangnya gimana? Transfer, cash? Kok cash and carry, kalau di dalam sih beli cash. Ya. Beli cash waktu ya, tapi nggak tahu kalau yang bandar gedenya gua nggak ngerti ya. Iya. Cuma kalau yang kita alamin, kita bayar cash. Dari harga termahal sampai harga termurah ada. Sipir? Tahu nggak? Gua nggak tahu, gua nggak bisa tahu, nggak punya pengalaman itu. Tapi nggak mungkin lah narkoba bisa beredar kalau supir ada. nggak tahu. Ya, nggak mungkin lah. Iya, iya. Mungkin. Kalau sampai dibilang nggak tahu, kita digoblokin banget ya berarti ya. Nah. Ya kalau sampai sipir nggak tahu itu ada dalam narkoba, ada dalam penjara itu terjadi, kalau nggak tahu berarti sipirnya gobloknya setengah mati, bener nggak? Iyalah. Kalau sampai bilang nggak tahu ya kan, masa sipir bisa nggak tahu? Munafik lah semuanya. Iya. Iya, iya, iya. Lah. Iya kan? Dari persoalan handphonenya itu udah lucu banget sih. Iya. Apalagi yang lain-lain gitu. Nah. Jangan itu. Rokok aja cuma satu merek dan harganya Berapa? nyakitin lah. Berapa? Oh, nyakitin lah, bisa sebatang 5.000 waktu itu ya, pernah ada. Kok Aqua berapa tadi? Wah, Aqua tuh nyebelin. Kalau Aqua tuh lu nggak bisa minum kalau nggak minum itu. Kan mereknya tadi Foundation Lapas The Business Company ya kan? Itu, Berapa harganya? gua nggak tahu harganya berapa ya. Tapi lucu juga, ada juga yang jual minuman keras di dalam, karena pabriknya juga di dalam. Ini siapa yang bisnis, Om? Anak-anak Napi lah. Iya. Dia bisa bikin, Napi tuh nggak ada yang goblok. Cerdas rata-rata. Dan mereka tuh untuk survive, ya cari jalan keluar lah ya. Dia lihat di internet bagaimana caranya bikin, apa tuh, Shopee, bikin minuman-minuman daerah gitu. Bikin di dalam. Karena bahan-bahannya bisa dimasukin. Kan bahannya kan ragi-ragi, cuma ragi campuran ini. Itu difermentasi sekian lama. Bikinnya di kamar gua. Hah? Mendemnya di kamar gua. Begitu. Satu ember gede itu. Nah. Nama produknya Hahahihi. Ada BPOM-nya nggak, Om? Karena kalau kita minum kita ketawa-ketawa. Iya. 300.000 satu botol aqua gitu. Iya. Itu tiap malam minggu minum, tiap malam minggu, dan aman dan enak rasanya, enak. Hai. Hai, ketawa ngomong hai. Tapi itu harus dicek loh, ada BPOM-nya nggak? Karena enggak kan kita bisa masalahin. Enggak. Iya. Kalau sudah BPOM dong. Iya betul. Iya, iya. Nah, terus kayak misalnya narkoba ada di penjara pasti kan nggak mungkin kayak tuyul atau klinik tiba-tiba muncul ting gitu kan mungkin. Nah, proses masuknya tuh gimana dan lewat apa? Kapan? Itu gua nggak tahu deh bagaimana masuknya, detailnya bagaimana gua nggak tahu. Cuma gosip-gosip yang gua dengar ya gitu, tiap beberapa waktu sekali, entah seminggu atau 2 minggu sekali, mati lampu nih lapas, jedek gitu. Sering mati lampu? Emang bener sering? Mati lampu. Setiap? Kayak 2 minggu sekali atau seminggu sekali, gue lupa deh. Pasti mati lampu? Mati lampu, dan itu anak-anak udah ketawa-ketawa tuh. Gue pertama kali nggak tahu ya. Oh, besok nih enak, besok enak. Kata anak-anak? Nah, apa sih kata gue? Itu rupanya barang baru masuk. Jadi tiap jedek mati lampu tuh, nah itu ada barang masuk tuh. Gitu gosipnya ya. Gue nggak pernah lihat dengan mata kepala gue sendiri, tapi ceritanya begitu. Oh, jadi kalau mati lampu tuh katanya barang masuk. Ada kode-kodenya nggak? Mungkin ada suara bel atau apa? Kalau antara nabi kita udah tahu kalau ada darling lewat, darling tuh bandar keliling. Iya. Oe gitu, dia teriak oe itu berarti ini udah ada yang jualan gitu. Oe bilang gitu. Oe, ada yang jualan nih, udah baru nih. Iya. Udah kalau kita nggak bisa keluar gitu, kita di keong misalnya, kamar kita kan di keong selalu tuh biasanya. Tapi karena kita store ya keongnya dibuka gitu kan. Keong berapa sih? Kunci, digembok. Oke. Jadi kita digembok gitu. Kalau handphone tuh disebutnya botol. Botol gitu.
Tutup handphone. Nah, masih keong gitu. Biasanya kalau kita nggak bisa keluar, tinggal kasih duit aja gini, yang oe itu keluar itu cek. Oh iya. Kasih, oh cepet, oh berarti paket hemat nih pahe. Oh, cepet itu paling murah. Kalau langsung ke lapak 60.000 bisa dapat. Oh, kalau langsung datang ke sana. Ya. Karena kan bandar masih cari untung kan, 40 berarti ya. 60 dapat. Oh, nggak pikiran jadi bandar itu? Gue nikmatin aja deh waktu itu ya. Iya. Karena gue lihat-lihat jadi bandar tuh, gue udah hitung tuh. Wah, ini kalau backupnya Nggak kuat. nggak benar-benar kuat, kena MAP. Kena MAP. Nah itu, wah ini mah. Dan gue kan hukumannya nggak berat kan, setahun paling ya. Iya. Jadi nggak usah. Nikmatin aja. Nikmatin aja. Aman tuh kalau nikmatin dalam penjara. Mana-mana sih asal tahu seluk beluknya aman sih. Lebih aman pakai di penjara dibanding di luar ya. Kayaknya gitu. Nggak ada BNN, nggak ada Oh iya. satuan narkoba. Kalau lu masih doyan sih, gue sih lebih baik di dalam kalau masih doyan ya. Ya. Sekarang masih doyan, Om? Udah alhamdulillah sudah Ya, setahun jadi lebih. terakhir nyicipin di penjara itu, Om? Iyalah. Aku setelah ketemu sama Ali Imron di Polda, abis itu udah mulai takut sama Tuhan. Ya, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Om, kan kemarin juga sempat yang saya angkat adalah kenapa akhirnya saya angkat penjara, bukan apa-apa, bukan saya benci karena ada ditunggangi oleh siapa-siapa, karena ada banyak wanita-wanita dan TKW-TKW yang akhirnya ditipu oleh penipu-penipu online yang ternyata dari dalam penjara banyak, Om. Oh iya. Wah, itu paling banyak loh penipu-penipu gitu dari penjara. Apa? Gimana, Om, coba? Itu ada kelompoknya sendiri, itu ada komunitasnya penipu-penipu itu. Tapi yang ngatur tetap di luar ya. Iya. Cuma pelaksanaannya itu kebanyakan di dalam. Banyak banget itu mah. Itu teman sendiri aja bisa dimakan kok. Ya macam-macam ininya operasi apa modus operandinya macam-macam. Aku nggak pernah dalemin sih, nggak pernah. Om pernah diajarin? Nggak tahu kalau itu. Iya. Padahal Om kan actingnya jago, harusnya lebih jago nipu. Yang menguntungkan buat gue kalau perkara acting, karena gue biasa syuting jadi orang Batak, jadi orang Sunda, jadi orang Palembang. Gue jago ngomong bahasa daerah. Oh, jadi suku mana aja masuk? Jadi mereka pikir gue orang Palembang, pikir gue orang Palembang. Iya. Orang Batak pikir gue orang Batak. Iya. Orang Jawa pikir gue orang Jawa kan. Jadi nyaman-nyaman aja sampai ke KS itu ya. Baik akrab, jadi kalau ada acara Setiap suku. apa? Setiap suku datang. Ya, kalau ada acara pakai bersama Iya. diundang. Diundang. Oh, banyak sukunya tuh ya. Banyak. Jadi mereka baiklah semua sama gue. Kalau pakai bersama ada tiketnya nggak? Apa gratis? Undangan tertentu itu. Udah tertentu nggak bayar tuh? Nggak bayar. Gratis, silahkan. Nah, kan undangannya tertentu lah itu. Iya. Dan nggak selalu, kadang-kadang ini ada yang ulang tahun. Iya. Kadang-kadang ada yang istrinya ulang tahun, ngerayainnya di situ, padahal istri di rumah. Oh iya. Istrinya di rumah pengajian, di sini narkobaan gitu ya. Iya. Rusak deh itu. Iya. Cewek bisa masuk nggak ke penjara, Om? Bisa sampai depan aja. Hah? Sampai depan bisa. Oh, rumah sakit depan? Om pernah nggak pakai 18 juta? Nggak pernah. Kenapa, Om? Nggak ada duit jadi. Padahal dulu Om udah ada 16,5 juta, Om ya. Kurang 1,5. Itu dia. Aduh. Cuma kan dulu ada juga yang namanya besukan. Iya. Nah, di besukan itu juga banyak kelucuan juga sih. Apa gimana, Om? Ya ada yang kangen sama istrinya kan udah lama nggak ketemu terus pengen bersatu padu gitu. Iya. Pengen kolaborasi lah ya. Pengen kolaborasi di tempat bisa, di tempat itu. Di mana? Di tempat besukan, cuma dijagain sama teman-temannya berapa orang. Di asmara gitu. deh. Jadi teman-temannya 3 orang gitu. Nah. Dia di pojokan gini kan, punya 3 orang kan gini. Jadi mereka pangku-pangkuan di situ dulu. Oh, Ewita Labamba tuh. Terus, tapi liatin dong yang 3 orang. Nggak berani lah, kan dijagain. Gini. Tapi yang 3 aja nggak berusaha untuk ngintip-ngintip dikit? Enggak. Itu hebatnya persaudaraan di penjara tuh. Tapi dengar nggak dia? Ya nggak tahu deh. Habis jagain dia kamar mandi ngelocol lagi. Oh gitu, Be? Iyalah. Oh iya. Tapi kan itu sebetulnya manusiawi. Manusiawi itu mah nggak apa-apa, itu tidak merugikan siapa-siapa. Manusiawi kok. Iya kan? Karena nggak disediain waktu dan tempatnya aja yang terlalu ketat, jadi hal-hal begitu mereka harus ngumpet-ngumpet gitu kan. Iya, Padahal kalau dikasih kan
Apa-apa Ya sebetulnya namanya istrinya ya kan. Iya. Mungkin bisa dipikirkan kan. Tapi itu dijadiin bisnis juga. Nah, itu dia masalahnya. Itu jangan di Cipinang, di Polda jadiin bisnis itu. Nah, kalau di Polda, rutan Polda nggak kayak gitu dong. Ada kamar yang disewain 2 juta cuma buat Hah? Elwita Labamba itu. 2 juta. 2 juta per jam, Jack. Tapi nggak termasuk ceweknya kan? Enggak, ceweknya cewek sendiri. Bilang aja itu istri atau apa Iya. gitu. Iya, disewain kamar itu. Ada yang 1,5, ada yang 2 juta. Tapi nggak ada apa-apa. Dikasih kardus aja gitu di bawah. Ya, kalau orang cuma punya 2 juta nggak punya istri, nyawa 2 juta ngeloco doang. Nah, apalagi kalau di rutan Polda ada juga begitu prakteknya. Iyalah. Apa aja di situ? sih? Narkoba nggak ada dong di situ. Ada. Hah? Ada. Masa sih? Kan banyak yang ketangkep juga. Nah. Yang nyelundupin lewat odol, nyelundupin lewat nasi padang, nyelundupin lewat semur. Iya. Tahu iya macam-macam lah. Banyak lah yang ketangkep gitu, ketangkep. Terus kena bayar juga tuh. Mau damai atau lu di MAP. Duit lagi tuh. Oh iya? Aduh, kipas anginnya kita patungan bayar. Bayar berapa? Kipas angin 250.000 kalau nggak salah. Kasur dapat dong. Beli. Lah, tunggu tuh. Gua lihat film-film penjara di luar negeri di Amerika segimana penjahat separah apapun dia pakai kasur loh. Deh, elah. Itu harusnya hak asasi orang dong, iya bener ya? Biarpun di penjara ada budgetnya kan sih, kita harus cari tahu nih. Kagak ada. Hah? Nah, itu diperjualbelikan itu. Berapa? Kasur. Tergantung kalau di Polda waktu itu 450.000 kalau nggak salah. Sekitar segitu. Kalau di Cipinang lebih mahal. 7,5 sampai 1 juta deh. Kasur. siapa yang jualan, Om? Ya napi-napi juga. Napi-napi juga yang dibolehin sama sipirnya lah. Nah, yang dibolehin itu Ya, kenapa? dapat juga lah, dia dapat duit. Masukin Oh, aku masih penasaran sama yang tadi foundation apa ini? Foundation beneran ada perusahaannya, foundationnya itu yayasan. Kayaknya sih ada Instagramnya juga kok. Ada Instagramnya? Yang punya foundation siapa? Anak dalam juga? Sipir? Yang menggagas itu bekas napi koruptor. Yang menggagas foundation ini? Napi koruptor. Terus? Cuman dia pinter lah, dia linknya banyak kanan kita Oke. lain. Nah, terus dia nge-guide salah satu menteri lah punya. Menggait salah satu menteri. Anaknya menteri ya, anaknya apa ponakannya lah tahu. Menggait salah satu anaknya menteri. Ya, gitu. Sampai sekarang masih jadi menteri nggak? Nggak tahu gua. Masih nggak sih? Nggak tahu nih. Siapa Om menterinya, Om? Ntar kalau gua sebut lo repot, gua repot. Hah? Kalau disebut saya repot, Om repot. Ya, udah. Pokoknya ada lah. Oke. Terus yayasan itu ya nggak usah kita bahas lah menterinya lah. Iya, terus? Ya udah, dialah paling banyak berkuasa lah di penjara. Penjara Cipinang doang apa semua penjara? Kayaknya ada beberapa penjara, nggak cuma Cipinang deh. Apa yang dibawahin yayasan itu? Membuat para napi menjadi lebih punya tujuan hidup. Bagus dong. Bagus. Terus? Bagus banget. Kok bagus banget ya kayak sinis Om. Karena gue juga pernah ngajar ngelukis di Ya. situ kan. Karena tiap tahun kan ada pameran kesenian tuh, para penjara-penjara tuh. Itulah mereka berekspresi lah, whatever. Tapi nggak ngefek sampai ke seluruh napi ya. Kalau napi yang setuju ngangguk mau ikut aturannya mereka ya nyaman hidupnya. Udahlah, ini harus dibenahin lah. Ya apa Om? Saya betul karena Om tadi bahasanya tadi bilang ya bagus tujuan hidup, tapi bahasanya sinis Om. Pasti ada nggak bagusnya nih. Ya itu kayak air aja, kita jadi terpaksa harus beli itu kan. Oh, lewat foundation itu. Air, terus apa lagi? Kantin. Karena makanan dibuat nggak enak. Yang jatah napi. Dibuatnya bukan mereka yang buat nggak Ya enak. maksudnya ya, dibuat terjadi nggak enak, ya. otomatis mau makan enak harus ke kantin itu Iya. kan. Oke, terus? Kantin milik mereka. Ya, semua dikelola sama mereka lah. Harga Jaksel. Harga Jakarta Selatan. Kualitas bukan Jaksel tapi kan? Kualitas. Bukan. Ya kita mesti milih-milih. Iya. Kadang-kadang ada juga yang di Tipikor itu di lantai 3 itu ya. Mereka punya dapur sendiri malah. Ada rice cooker sendiri, jadi masak nasi sendiri. Bisa masak, perabotannya banyak lah gitu ya. Ada kue-kue segala macam. Udah kayak di rumah. Cipinang itu.
yang di Tipikornya. Nggak, saya masih penasaran sama yayasan tadi, foundation Om, apa lagi Om tugasnya? Dia pokoknya tujuannya itu mengelola napi-napi ini untuk supaya hidupnya jadi lebih baik lah katanya, ya Nah, kan? katanya. Nah, berarti ini kalau katanya tuh ada lanjutannya nih. Karena banyak juga yang udah keluar habis itu nggak jadi apa-apa juga gitu. Iya. Jadi bullshit aja. Perlu nggak menurut Om si foundation itu? Yang pernah Padahal sebagai... di dalam juga udah ada foundation juga sejenis gitu ya. Ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan napi kan udah ada juga. Tapi ini jadi ada dua gitu di Instansinya di bawah pemerintah? Apa? Enggak, ini swasta. Swasta masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Iya. Mengelola kayak tadi kafe dan lain sebagainya gitu. Iya. Oke, nih cari tahu. Coba ada foundation dalam napi apa sih namanya? Yayasan apa nih? Ini kasih tahu Instagramnya Om. Soalnya saya ngeri nih bilang, karena kalau gue ngomong, lo repot, gue repot. Gue jadi pikir juga nih. Enggak sih, kita nggak ada urusannya sih sebenarnya. Nah, Nggak ada urusannya, Iya. kita nggak kan untuk perbaikan. lebih baik kan. Iya bener. Tapi saya jadi penasaran. Saya juga nggak bisa diginiin nih. Nggak bisa dibikin penasaran soalnya. Ya udah cari tahu aja, kalau yang tahu komen ya. Oke. Apa? Si kencang. Itu bukan tadi Om? Bukan salah. Oh ini yang dari Kemenkumham. Ini nggak di bawah Kemenkumham. Oh, second chance itu ininya apa namanya? Second chance itu ininya tagnya. Tagline-nya itu second chance. Jadi penasaran nih. Om kapok nggak masuk penjara? Kapok lah. Kapok. Kan Om merasa jadi lebih baik nggak keluar dari penjara pada saat itu? Iya, betul. Iya. Jadi sekarang jadi lebih baik. Iya. Alhamdulillah. Karena dari penjara, keluar dari penjara apa karena kenal Ali Imron tadi? Nggak ada yang perlu disesali jadi. Iya. Karena gue bisa melihat, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa melihat terang yang lebih baik dari dalam gelap gitu. Iya. Itu aja sih. Nah, Om pasti kan punya teman-teman yang masih di penjara. Ya. Pasti punya teman kan. Pasti punya teman yang senasib, sepenanggungan gitu kan. Anak angkat gue masih di dalam tuh. Nah, si Revaldo. Apa yang Om inginkan? Ini cita-cita, walaupun kadang-kadang kita cita-cita yang terlalu ideal di negara kita tuh kadang-kadang cuma sekedar cita-cita Om. Tapi nggak ada salahnya kita berhayal. Iya. Anggap ya hayalan apa atau cita-cita Om apa? Kedepannya lapas itu, penjara itu harus seperti apa? Karena biar teman-teman Om yang masih di dalam kan juga merasa mendapatkan hak asasinya sebagai manusia juga. Iya, itu mengembalikan hak asasi mereka ya. Iya. Hal-hal sederhana seperti hal sehari-hari lah. Kehidupan yang lebih bersih. Ya air contohnya. Air. Iya. Ya, itu air kan sehari-hari ya, buat minum, yang buat mandi segala macam. Iya. Terus pakaian, mereka nyuci sendiri apa, tapi itu kalau ada laundry di dalam yang jadi sistemnya, manajemennya mesti dibenahin sih. Iya. Mesti lebih profesional. Kalau sekarang ini acak adut. Jangan apa-apa dibisnisin ya. Apa-apa dibisnisin. Apa semua dibisnisin. Udah bullshit lah, jangan pada ngomong deh lo, sipir-sipir penjara, tai semuanya. Iya. Nah, menurut Om biar praktek-praktek itu nggak ada, praktek-praktek itu dibasmi atau mungkin diminimalkan atau dikurangin? Dibenahin aja. Caranya gimana harusnya menurut Om? Jadiin gue Menteri Kumham dulu. Kalau sekarang gue ngomong mungkin juga nggak jadi kan. Enggak, Buat tapi menarik sih. Karena kunci dari dari bawah itu pasti pucuknya ada di pimpinan. Kalau dibicara lapas, bicara hukum, pasti Kementerian Hukum dan HAM itu ada di pucuk tertingginya. Selain presiden pasti ya. Ya. Artinya, ya kalau mau benar, kalau benar ya tunjukkan bahwa Menkumham ini bisa memberantas hal-hal seperti ini. Betul. Jadi kalapasnya dicek aja dulu semuanya kebenarannya, dulu mereka kalapas tuh semua. Ya. Orang tuh jadi kalapas di daerah basah juga pada berebut kok. Ya. Ada cara-caranya masing-masing. Bullshit lah. Nah, benar. Jadi kalau emang negara kita pengen maju, apapun bukan hanya di bidang hukum dan juga seperti ini aja. Kementerian-kementerian apapun yang di bawahnya itu kalau pengen benar ya menterinya harus tunjukkan kerja yang benar. Yes. Benar nggak? Exactly. Nah, presiden ini berarti nantinya milih menteri juga harus sesuai dengan kapabilitasnya. Harus yang punya integritasnya. Nah. Bukan hanya titip-titipan. Bolehlah jatah parpol, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada yang kita larang, asal sesuai. Yang duduk di situ bisa bertanggung jawab. Dan kalau misalnya enggak, reshuffle. Bener nggak? Ya. Kalau Betul. sampai menterinya dianggap gagal, ya jangan apa yang dilanjutin. Bener nggak? Ya, Mas ya? Dan Setuju. kita gampang aja lihat nih. Ini kan sekarang lagi heboh lagi nih soal apa, soal penjara.
Kalau justru kita lihat banyak petinggi-petinggi instansi bilang, oh enggak benar tuh segala macam. Kita jadi tahu nih kapabilitas seperti apa, bener kan? Kalau pejabat yang bener kan, misalnya ada kayak gini, oke, kita tindak lanjuti, telepon Om Tio, telepon Uya, telepon yang lain, yang kamu tahu tentang apa, set kita benahin, cet. Sekarang kan lagi rame nih, pejabat bisa dicek kekayaannya Iya. berapa. Lu cek aja tuh kekayaannya Kalapas pengen tahu gua. Oke, kemarin udah ada sipir yang di Lampung yang pakai Harley. Ah. Itu baru sipir, Om. Nah, gila sipir gaji berapa sih? Iya. Cuma hidupnya buset. Ayo, Pak Mahfud MD, saya masih percaya Pak Mahfud MD nih pejabat yang ya dia Menko Polhukam kan, membawahi hukum juga. Ayo, dari mana udah TPPU nih udah nih kemarin ya kan? Ini ntar lagi TPPO. Mungkin hal seperti ini harus jadi perhatian juga. Insya Allah misalnya kalau Pak Mahfud bisa memberantas hal seperti ini, bisa jadi nanti tiba-tiba jadi calon presiden gitu kan? Kita kan butuh calon presiden juga kan yang bisa menunjukkan integritasnya, bukan hanya citra dan pencitraan saja. Setuju? Setuju. Oke. Kamu mau jadi kalapas nih? Maju atau apa? Maju? Hebat atau tidak sebuah negara itu bisa dilihat dari dua hal. Satu dari bagaimana perempuannya. Perempuan. Kedua bagaimana penjaranya. Penjaranya? Penjara tuh kalau di rumah kan tempat yang kalau di ini kan tempat paling kotor lah ya. Iya, penjara tuh tempat yang napi gitu ya, penjahat-penjahat kumpul gitu. Sampah lah dikumpulin. Iya. Kalau itu aja bersih, Manusiawi, berarti negaranya benar. benar. Ini setuju nih. Calon menteri motivasi dan kejujuran. Tunggu presidennya siapa dulu nanti deh ya. Oke Om, ya. Siap kalau begitu. Insya Allah kita jangan coba, kita nggak apa-apa berhayal dan punya cita-cita aja untuk sistem hukum di negara kita yang lebih baik ya. Karena kalau kita nggak bercita-cita ya percuma. Sekarang walaupun hanya masih cita-cita dan hayalan, tapi kita insya Allah pasti akan tercapai kalau kita bisa bersuara, berani bersuara, dan jangan cari aman doang. Anggota DPR juga Komisi 3 nih yang membawahi hukum dan lain sebagainya. Ayo dong ngomong, jangan cari aman doang lu, ya nggak? Bener nggak? Setuju. Ya. Kalau misalnya cari aman doang, diem-diem aja 2024 jangan nyalon lagi, ya. Oke, terima kasih banyak. Keren lo ya. Hah? Keren. Keren apa beresiko? Beresiko tapi keren lah. Oh iya. Jangan-jangan gue masuk jebakan Om Tio nih. Kagak. Abis itu besok Om Tio, apa gue bilang ya? Kalau kenapa-napa telepon gua aja. Iya. Nah, selama kita di jalan yang benar, pasti kita di belakang kita banyak orang yang benar. Betul, jangan pernah takut, ya. Oke, terima kasih banyak Om Tio. Same. Hormat. Ini buku. Ini buku. Nah, ini buku kudu dibaca. Bui novel ya. Ini bener-bener cerita yang bikin merinding. Ini fiksi. Iya. Fiksi. Fiksi yang diangkat dari kisah. Iya. Ini fiksi maksudnya. Fiksi ya, bukan fiksi ini ya. Aduh, gila sini ya. Ya udah, terima kasih banyak. Kasih komen guys. Share video ini kalau pengen Indonesia lebih baik, yang banyak semua mau terserah. Pakai aja video gue yang banyak, mau di TikTok, mau di apa, share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.